Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan elemen manajemen proyek terhadap sebuah proyek, yaitu MSCP saya, yaitu reciting. Nah, pertama-tama di sini saya akan membahas elemen yaitu Project Integration Management. Di sini saya masukkan pertama karena bisa dikatakan integration management itu isinya keseluruhan dari yang akan saya bahas nanti. Oke, yang pertama reciting. Reciting itu berkomitmen untuk praktik pemilahan sampah yang berkelanjutan, harapan untuk lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan, serta manfaat yang dapat diperoleh melalui partisipasi aktif dalam upaya pemilihan sampah. Nah, inilah alasan dibuatnya reciting atau komitmennya. Di sini ada project goals dari reciting tadi. Project itu yaitu project ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memberikan akses pencarian tentang apa dan bagaimana sampah dapat dimanfaatkan, bersaing satu sama lain untuk mendapatkan prestasi, artinya nanti ada achievement, serta melaporkan jika mereka melihat sampah tidak pada tempatnya. Nah, poin pentingnya itu ada 3, yaitu bagaimana cara melaporkan orang yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, bagaimana cara mendaur ulang sampah yang dapat digunakan, artinya recycle. Yang ketiga, bagaimana cara kita melaporkan jika kita melihat sampah yang menumpuk. Misalnya, biasanya yang menumpuk itu mungkin di sungai dan sebagainya. Lanjut, ini ada user persona dari satu dari mahasiswi, satu dari masyarakat. Nah, di sini saya bacakan goalsnya saja, ingin mengimprove mindset masyarakat menjadi lebih baik dalam menjaga lingkungan, menjadi lebih aware terhadap bahayanya membuang sampah secara sembarangan. Yang kedua itu dia ingin mencoba memilah jenis sampah yang bisa didaur ulang agar sampahnya berguna. Yang ketiga, mendapatkan informasi dengan mudah mengenai cara mendaur ulang sampah dan kemana kita menyalurkan hasil sampah tersebut. Dari masyarakat, dia ingin melaporkan orang yang membuang sampah sembarangan kepada instansi terkait agar orang tersebut jera atau mendapatkan hukuman. Yang kedua itu ingin mengetahui informasi tentang daur ulang untuk memanfaatkan sampah. Yang ketiga, adanya tempat atau cara tertentu untuk memisahkan jenis sampah. Yang keempat itu ingin menjual atau memberikan barang bekas atau sampah yang bisa didaur ulang agar lebih bermanfaat. Nah, ini nih yang dijual, artinya masyarakat itu nantinya bisa mendapatkan uang atau poin kalau di aplikasinya. Nah, yang kedua ini adalah project scope-nya, yaitu reciting bertujuan membangun platform mobile yang berfokus pada panduan dan pelaporan untuk pengguna. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengelola laporan mereka dan menawarkan fitur gamifikasi, di mana pengguna dapat meraih pencapaian melalui tugas-tugas tertentu. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan dashboard-nya pada web nih. Pengguna dibagi menjadi 2 kelompok. Ada end user, ada admin. Admin sendiri itu yaitu bertanggung jawab untuk mengelola semua akun dan mengakses semua data. End user-nya sendiri itu dia menggunakan aplikasi untuk melihat lokasi tempat jenis sampah daur ulangnya dan melaporkannya jika melihat sampah berserakan. Yang kedua itu dia meraih pencapaian jika berhasil menyelesaikan misi atau tugas tertentu. Yang ketiga itu penggunanya memiliki kemampuan untuk melakukan penukaran sampah daur ulangnya terhadap fitur yang telah kami buat. Nah, ini dibilang business goals dari proyek kami. Itu yaitu memberikan penghargaan dan reward kepada pengguna, meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan teratur, memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada pengguna tentang cara mendaur ulang sampah. Nah, di sini saya akan membahas poin selanjutnya itu project time management. Di sini yang pertama kita melakukan pembagian tim, yaitu pada bulan September minggu kedua tahun 2023 ya. Minggu kedua itu kita pembagian tim, yang kedua itu UWS-nya mencari user research. Pada minggu ketiga, minggu keempat pada September dan minggu pertama
pada Oktober. Di sini dia mulai mencari tuh, menanyakan tentang user. Artinya dia mencari informasi yang nantinya digunakan dalam membangun sebuah aplikasinya itu. Yang ketiga itu ada QA, VA, BA mobile, artinya semua divisi nih. Dia nanti berdiskusi sama UX-nya terhadap user research yang telah dicari tadi sama UX. Di sini ada mulai dari minggu ketiga September sampai Oktober minggu ketiga. Di sini lumayan lama. Kenapa? Karena jangan sampai developer itu tadi dia hanya sekedar menerima desain, menerima prototype atau menerima research study, dan developer ini bakal kesusahan nantinya terhadap apa yang nantinya dibuat sama UX. Dan developer juga ini tidak bisa memasukkan ide atau pemikirannya apabila UX tadi itu ada kesalahan. Contoh, makanya ada sesi yang dinamakan diskusi. Yang keempat itu, nah, UX-nya membuat software recruitment spec-nya pada minggu 1 sampai minggu ketiga Oktober. Yang kelima, UX-nya membuat desain sistem dan workflow-nya. Di sini kita skip ya. Ketujuh, UX-nya membuat prototipe-nya, membuat set desainnya, dan testingnya pada November minggu pertama sampai Desember minggu ketiga. Nah, di sini 8, 9, 10 mulailah front end sama back end itu memulai development-nya. Dan yang terakhir ada QA testing juga, dia juga ikut sambil apa ya? Developernya itu memulai membuat sedikit demi sedikit fiturnya sambil QA-nya juga ikut mentesting apa yang dibuat. Nah, yang tanggal 12 nanti itu penutupan yang dimana pada minggu keempat Desember kita akan melakukan presentasi. Ini kami menggunakan Trello untuk memanajemen jadwal-jadwal terhadap fitur yang kami kerjakan. Di sini ada divisi UX-nya, front end React-nya. Nah, di sini ada front end Flutter-nya, back end Golang-nya, dan quality assurance. Mungkin saya jelaskan ya. Kalau to do itu bisa dikatakan hal apa yang akan dikerjakan. In progress itu hal yang apa ya? Hal yang sedang dikerjakan. Kalau finish itu kita selesai. Retest itu kita mentesting apa yang telah kita finish tadi itu, apa yang telah selesai tadi itu kita mengetesnya. Apabila retestnya ini ada bug misalnya, kita kembalikan lagi ke in progress gitu. Dan in progress selesai kita finish lagi dan finish masuk retest lagi. Apabila retestnya ini atau testingnya ini sudah tidak ada bug dan sebagainya, maka kita akan katakan selesai atau done. Nah, di sini project cost manajemennya yang pertama kami berencana itu sebenarnya membeli atau menyewa API Google Maps yang dimana itu dia per 1000 requestnya itu harganya sekitar 264.741.000. Ini saya sudah konversi dari dolar ke rupiah. Yang kedua ada OpenAI, jumlahnya satu itu selama 1 bulan seharga 77.865 atau bisa dikatakan $5. Yang ketiga ada Figma profesional yang akan digunakan UX-nya dengan jumlah 1 selama 1 bulan sebesar 186.000. Ada Google Cloud, di mana di sini ada 2. Untuk backend sendiri nih yang memakai Google Cloud itu kami membuatnya 2 server. Yang di mana harganya 1.748.044. Jadi di sini kami menggunakan 2 server. Yang ketiga itu ada Cloud SQL-nya. Di sini kami menggunakan AWS sebenarnya sebanyak 397.000. Yang keempat itu ada Bucket Cloud-nya. Bucket Cloud di sini kami menggunakan dari GCP juga. Yang dimana dia itu per GB-nya itu 1 bulan 311.000. Dan yang terakhir kami membeli domain my.id itu dengan jumlahnya 1 selama 1 tahun sebesar 6.000. Jadi total biaya, estimasi biaya yang kami perkirakan itu yaitu Rp2.279.658. Nah, lanjut ke poin selanjutnya itu Project Human Resource Management. Nah, di sini anggota-anggota kami ada terdiri dari backend, front-end, mobile, UX-nya, dan QA-nya. Nah, di sini masing-masing ada ketua divisinya untuk divisi Golang, divisi React-nya, divisi mobile-nya,
divisi UX-nya dan divisi QA-nya. Dan di sini Muhammad Lutfi Rivaldi sebagai ketua umum dari semua divisi ini. Kita lanjut. Nah, ini bisa dikatakan tugasnya lah secara umum terhadap masing-masing divisi. Kalau UX-nya itu, yaitu tadi user research, membuat software requirement specification atau SRS yang biasa dikatakan, membuat desainnya dan workflow-nya, prototyping-nya, penyusunan desainnya, dan testingnya. Front end React dan mobile itu yaitu slicing. Slicing itu artinya dia membuat tampilannya. Dari hasil desain yang dibuat UX, front end sama mobile itu membuat tampilannya sesama mungkin dengan apa yang telah dibuat sama UX-nya. Fetching itu artinya dia sudah memulai mengkonsum API yang telah dibuat sama backend. Nah, data processing itu API yang telah dikonsum tadi, dia akan kemanakan, dia mau bagaimanakan datanya terhadap API yang telah dikonsum. Gitu. Dan lanjut, backend Golang itu dia yang pertama membuat IRD database ya. Yang kedua, mendeploy API-nya lewat Google Cloud tadi. Yang ketiga, membuat dokumentasi API-nya. Di sini kami menggunakan Swagger. Yang keempat, membuat unit testing. Di mana sebelum masuk ke QA, kita harus mentesting juga apa yang telah kami buat, API-nya gitu. Lanjut, di sini ada project risk management. Risiko yang disengaja yaitu kesalahan dalam penyelesaian tugas oleh anggota tim yang dapat disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya pemahaman terhadap job description-nya. Nah, di sini nih kita mungkin kurang paham tuh, apa sih yang sebenarnya mau kita buat? Nah, yang kedua itu risiko fundamental. Kerusakan pada perangkat penyimpanan data yang dapat menyebabkan kehilangan informasi kritis. Di sini mungkin lebih ke arah itu ya, mungkin database-nya. Kami itu beberapa kali sudah mendrop database-nya atau menghapus database-nya karena ada data yang tidak mau terupdate gitu loh. Ini yang fatal juga. Yang kedua itu kerusakan mendadak pada perangkat keras yang digunakan untuk pengembangan aplikasi. Nah ini misalnya laptopnya rusak dan sebagainya. Yang ketiga adanya pemadaman listrik menghambat proyek dan mendorong penundaan. Ini kasusnya sama seperti saya yang sekarang berada di Makassar, di mana akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman listrik. Di sini ada risiko yang tidak disengaja. Nah, mungkin aplikasi ini tidak sesuai dengan harapan sesuai dengan yang UX cari research tadi, mungkin atau kurangnya komunikasi dan pemahaman yang buruk. Mungkin UX buat research-nya seperti ini, tapi developernya mungkin salah paham atau kita karena kurang komunikasi, jadinya hasilnya tidak sesuai tuh. Yang kedua, kekurangan anggota tim atau pekerja yang dapat menghambat kemajuan proyek. Nah, di sini biasanya tuh ada anggota tim yang tiba-tiba menghilang. Saya tidak tahu alasannya seperti apa dan bagaimana, mungkin karena ada masalah kerja. Contohnya seperti yang sekarang terjadi ini, di tim kami itu beberapa ada yang terhambat karena masalah pekerjaan, masalah tidak tahu kemana dianya, gitu. Yang ketiga, tidak dapat mengoperasikan sistem akhir karena kesalahan dalam pengembangan. Di sini mungkin lebih karena mungkin servernya error, deploy-nya gitu, ada masalah, atau mungkin data kita tiba-tiba habis waktu ngedeploy itu. Yang tadinya misalnya kita sewa 1000 request, oh ternyata udah lewat dari 1000 request. Kan kita akhirnya nggak bisa tuh mengoperasikan sistem akhirnya. Yang selanjutnya ada risiko dari eksternnya, yaitu perubahan dalam struktur organisasi atau kebijakan internal yang dapat mempengaruhi proyek. Nah, misalnya di sini tiba-tiba ada perubahan nih, ketua kami tiba-tiba menghilang. Wah, mau nggak mau ada yang orang yang gantikan dan sebagainya. Yang kedua, perubahan dalam regulasi atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi jalannya proyek. Nah, di sini misalnya kan kami tuh harus bekerja sama tuh sama pemerintah. Biar intinya tadi kita mendapatkan sebuah keuntungan. Apabila tiba-tiba kebijakan pemerintah itu tidak sesuai dengan apa yang kami buat, ya maka mempengaruhi jalannya proyek tadi itu. Risiko keuangan tadi, ketidakcukupan dana. Nah, seperti tadi itu terutama di bagian deploy Google-nya ya, ke Google-nya itu luar biasa sih. Yang kedua, perubahan biaya yang tidak terduga. Nah, itu kan tadi saya pakai kurs dolar ya sebenarnya, yang ke convert ke rupiah. Tapi
Gimana kalau tiba-tiba rupiah terjadi penaikan gitu, dolarnya terjadi penaikan, misalnya gitu, otomatis ada perubahan biaya lagi. Sama artinya yang ketiga ini, poin ketiga, volatility, volatilitas mata uang, sama yang kedua itu. Yang kedua, resiko internnya itu ketidakharmonisan atau kurangnya koordinasi di antara anggota tim. Nah, di sini misalnya kayak kurang komunikasi tuh. Ada yang maunya gini, ada maunya itu. Yang kedua itu kesulitan dalam memahami dan menguasai programnya. Nah, misalnya saya sebagai backend mungkin kurang kurang mengerti gimana ya cara ngebuat ininya, itunya. Kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu project risk management. Oh, sama seperti tadi. Di sini saya masukkan salah satu contoh SWOT dari aplikasi lain ya. Ada strength-nya di sini, weakness-nya mungkin saya bacakan beberapa saja ya. Fitur umum ini, pick up sampah, report sampah sudah ada. Pelayanan customer-nya kurang baik di weakness-nya, opportunities-nya, konsep yang ditawarkan aplikasi untuk ukuran starter cukup bagus. Banyak aplikasi yang serupa. Sama dengan ini, kita lanjut ke project yang poin selanjutnya itu project communication management. Yang pertama itu, nah di sini saya menjelaskan yaitu manajemen komunikasi project resetting itu melibatkan identifikasi dan evaluasi pemangku kepentingan melalui platform komunikasi seperti WhatsApp, Telegram, Discord, Zoom, dan GitHub. Nah di sini kami menggunakan aplikasi ini untuk berkomunikasi. Nah, analisis kebutuhan komunikasi itu mencakup preferensi platform untuk menyampaikan informasi yang tepat. Nah, rencana untuk komunikasi mencakup jadwalnya itu kami menggunakan WhatsApp, Telegram, Discord dengan format ya pesan yang sesuai ya. Yang kedua itu, nah di sini sebenarnya bukan cuma jadwal, kami juga terkadang berkomunikasi satu sama lain terhadap apa yang dimengerti atau mungkin ada request tuh. Biasanya dari bagian itu ada request dari front end-nya, responnya kurang sepertinya dan seperti itu. Di sini tuh kami biasa melewat antara tiga ini. Bisa melalui WhatsApp biasanya, kadang Telegram atau Discord. Nah, di sini distribusi informasi itu kami melalui Zoom atau Discord. Nah, di sini Zoom atau Discord ini kami biasa mengadakan rapat tuh per minggunya. Bagaimana perkembangan dari progres masing-masing tim, apakah ada yang kurang atau apakah ada yang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan masing-masing untuk rapatnya tuh. Dan GitHub itu untuk kolaborasi kami, terutama untuk developernya. Yaitu ada mobile tadi, rig-nya sama backend-nya. Kalau untuk UX-nya dia kan sendiri dia memakai Figma. Nah, untuk penanganan konflik dan pemantauan dilakukan melalui siaran komunikasi, ya sama tadi itu kalau ada konflik dan sebagainya, ada WhatsApp, Telegram, Discord, Zoom, dan GitHub itu. Nah, untuk laporan berkala sama kita sampaikan lewat Zoom dan Discord. Di sini lanjutkan selanjutnya itu Project Quality Management. Nah, sistem pengujian di tim kami itu merupakan pilar utama lah dalam memastikan kualitas aplikasi resetting itu tadi. Di mana tim kami itu tadi terdiri ada QA, Quality Assurance-nya. Nah, tim Quality Assurance ini kami memiliki tanggung jawab yang besar dalam menemukan dan melaporkan bug, mengidentifikasi potensi masalah, dan memastikan bahwa setiap fitur dan fungsionalitasnya beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, di sini tuh QA-nya itu dia mengetes tuh mulai dari mobile-nya, mulai dari rack-nya, mulai dari back-end-nya. Nah, apabila ada bug, nanti QA melaporkan ke developernya. Wah, terjadi bug di sini. Untuk kasusnya back-end itu, untuk sekarang kebanyakan bugnya itu di bagian response. Misalnya harusnya responnya 400, tapi hasilnya malah 500 internal server error begitu. Nah, di mana dengan kita menggunakan metode pengujian yang komprehensif ini, kami memastikan juga bahwa setiap rilis aplikasi memiliki tingkat kualitas yang tinggi sebelum dapat diakses oleh pengguna akhir. Nah, sebelum kita merilis, ya pasti kita lah sudah terjamin aplikasi ini sudah terhindar dari bug-bug dan sebagainya. Artinya sudah bisa diakses oleh pengguna akhir dengan aman dan tanpa masalah gitu. Nah, kolaborasi erat antar tim pengembangan dan tim quality assurance ini menjadi kunci kesuksesan dalam memberikan pengalaman pengguna yang lancar dan bebas dari ketidaksempurnaan. Nah, lanjut.
Di bagian poin selanjutnya itu project procurement management. Nah, di dalam proyek ini kami dengan teliti mengidentifikasi dan bekerja sama dengan berbagai vendor. Nah, di sini untuk domainnya itu saya menggunakan Yaga Hoster, GCP dan AWS untuk deployment. Nah, GCP tadi itu untuk servernya, AWS itu untuk SQL-nya. Dan GCP juga itu kami gunakan untuk di storage. Nah, proses evaluasi vendor ini dilakukan dengan cermat. Artinya kami pasti memilih lah yang mana yang bagus untuk ini dan sebagainya. Contohnya AWS, kami memilih database SQL-nya. Dan dokumentasi persyaratan yang terinci memastikan kebutuhan proyek terpenuhi. Nah, strategi pengadaan ini mencakup pemilihan vendor melalui evaluasi kualifikasi dan kebutuhan proyek. Misalnya di GCP itu ada, di sini kami menggunakan Google apa ya, yang dinamakan Google Console kalau nggak salah tuh namanya. Nah, di situ di Google Console itu kami ngedeploy itu di situ agar bisa sekalian domain yang kami beli tadi itu bisa bisa diedit gitu loh. Beda kalau VM dari GCP tadi. Kalau GCP VM tadi itu sebenarnya dia tidak bisa memberikan kita domain ya. Dia hanya sekedar memberikan kita IP. Beda lagi dengan yang dinamakan apa ya namanya? Ada tuh yang namanya, coba kita buka, kita buka aja ya. Hmm, Compute Engine ini yang Google Cloud Storage-nya itu kami Google Storage-nya ini kami menyimpan itu image-image. Ada ini SQL-nya, ada juga SQL dari KCP-nya. Compute Engine. Nah, ini kami menggunakan Cloud Console nih. Untuk itunya agar kami bisa ngedit domainnya tadi. Hmm, coba ya, mungkin itulah. Lanjut di sini, nah niatnya itu kami nanti akan bernegosiasi ya atau membahas kontrak lah dengan pemerintah setempat terhadap terutama bagian report metering tadi itu. Nah, di report metering itu tadi atau drop point ulang tadi itu kan kami harus bekerja sama tuh sama berbagai pihak, terutama untuk pemerintah untuk mendukung inisiatif keberlanjutan kami. Nah, semua ini kami semua langkah tadi itu diarahkan untuk memastikan proyek kami itu resetting tadi memiliki sumber daya yang diperlukan dan menjaga hubungan positif dengan semua pihak yang terlibat. Nah, sampai sini mungkin mungkin ini yang bisa saya sampaikan terhadap poin-poin itu ada 9 poin tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.